Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa bersama-sama hadir di dalam ibadah online Koper Gloria. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, meninggikan namanya. Terlebih kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita. Karena penyertaan Tuhan adalah segalanya bagi kita. Mari kita angkat satu pujian, penyertaan Tuhan. Segalanya bagiku.
kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih-Mu, karena karunia-Mu. Sore ini kami boleh hadir, boleh datang di dalam persekutuan secara online. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah ibadah sore hari ini boleh berjalan dengan lancar. Kami akan memuji dan meninggikan Engkau dan memuliakan Engkau. Juga kami akan belajar akan firman-Mu. Berkati kami ibu-ibu Tuhan yang sore ini datang secara online. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Karena Allah kita itu ajaib, Allah kita dahsyat, Allah kita adalah Jehovah Rafa, sanggup memulihkan kita, menyembuhkan kita, dan memberkati kita. Dalam Yohanes 20 ayat 29 berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian Aku Percaya. Begitu mengasihi
sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, pada sore hari ini kami bersama-sama rindu, hati kami haus dan lapar akan Engkau, akan kebenaran-Mu. Mari Tuhan kirimkan firman-Mu bagi setiap kami, untuk kami terus dituntun, supaya hidup kami terus ada di dalam rencana-Mu yang sempurna. Berbicaralah Tuhan kepada kami sore hari ini, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan kepada kami semua roh hikmat, pengertian dan pewahyuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat sore. Ibu-ibu, para wanita dari Komisi Perempuan Gloria GKMI Kenari Kudus. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya bisa membagikan firman Tuhan. Mari ibu-ibu kita sama-sama belajar firman Tuhan yang pada sore hari ini saya beri tema dari dalam gelap akan terbit terang. Mari kita akan sama-sama membaca di dalam 2 Korintus pasal 4. Kita mulai baca dari ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Oleh karena dosa kita ini harusnya binasa. Tetapi syukur kepada Allah, oleh karena kasih-Nya, maka ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita bukanlah orang-orang yang akan binasa, tetapi kita adalah orang-orang yang menerima keselamatan. Dari ayat yang kita baca ada keindahan yang luar biasa akan kasih anugerah Allah bagi kita semua. Kita bisa melihat terlebih dahulu dari ayat yang keempat. Bagaimana orang-orang yang tidak percaya, mereka yang tidak mau percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, mereka orang-orang yang tidak percaya ini pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Pikiran mereka telah dibutakan, pikiran mereka dihalangi, pikiran mereka tertutup. Sehingga coba ibu-ibu, kalau kita ini mata kita tertutup ya, tertutup, kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita tidak bisa melihat keindahan di luar. Kita hanya melihat gelap. Demikian juga dikatakan mereka dibutakan, orang-orang yang tidak percaya ini pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Siapa ilah zaman ini? Kita tahu itu adalah iblis. Iblis membutakan pikiran manusia dengan tipu dayanya sehingga mereka tidak bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah.
Kita tahu iblis itu adalah bapa segala dusta. Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia menghalangi supaya kita tidak bisa melihat cahaya Injil itu. Kita tidak bisa melihat pribadi Yesus itu dalam kasih dan kuasanya yang begitu besar. Tapi syukur kepada Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-6, di tengah-tengah ilah zaman ini, kegelapan dunia, akibat dosa, dunia ini gelap. Kita saat ini juga melihat dunia justru di akhir zaman ini semakin gelap. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi hari esok, bisa berubah sewaktu-waktu. Kegelapan membuat tidak tahu mana yang benar. Tetapi di ayat yang ke-6 dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Seringkali kita maunya gelap itu hilang. Gelap itu kemudian diganti terang. Tetapi ketika kita masih ada di dalam dunia, kita menyadari bahwa di dunia ini akibat dosa dikuasai oleh penghulu-penghulu di udara, penguasa kegelapan, yaitu iblis, itu ilah zaman ini. Tetapi kita tidak perlu takut karena dikatakan dari dalam gelap akan terbit terang. Saya punya lilin ini yang mungkin cahayanya tidak terlalu terang. Ketika lampunya semua terang. Tetapi ketika mulai gelap, ya mungkin ini juga tidak terlalu gelap. Tetapi disinilah kemudian dari dalam gelap itu akan terbit terang, akan muncul terang. Dan kita perlu terang itu di tengah kegelapan. Kita butuh terang itu. Kita butuh supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa berjalan di jalan yang benar. Karena kalau tidak ada terang, maka kita bisa tersesat. Kita bisa kecemplung salah jalan. Karena kita nggak tahu, nggak bisa melihat, gelap. Nah, bagaimana supaya di tengah-tengah kegelapan itu terbit terang? Nah, kalau ibu-ibu lihat buka Alkitab ya, di buku Alkitab ibu-ibu, di situ ada catatan kaki di bawahnya. Sebenarnya ini adalah kutipan dari Kejadian 1 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan bahwa, saya akan bacakan mulai ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, ayat yang ketiga, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ini keadaan yang secara fisik gelap, dan kemudian saat di dalam kegelapan itu ada firman Allah yang kemudian berkata jadilah terang, dan ketika firman Allah berkata jadilah terang, maka terang itu jadi. Oleh sebab itu bagaimana muncul terang di dalam kegelapan dunia ini? Yaitu dengan firman Tuhan. Katakan bersama-sama, dengan firman Tuhan. Firman itu yang membuat terang itu muncul, yang membuat terang itu terbit di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan ada terang yang timbul. Membuat kita bisa melihat, membuat kita bisa melangkah. Dan ketahuilah ibu-ibu bahwa Yesus itu adalah Sang Firman itu. Sang Firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tadi dikatakan ya, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Loncat ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia, Yesus yang datang dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ibu-ibu di tengah-tengah situasi, keadaan, yang mungkin mereka berkata keadaan gelap, mungkin kondisi keadaan bangsa kita, orang bisa berkata gelap. Tapi kita tidak perlu takut. Memang gelap itu membuat orang takut, membuat orang khawatir, membuat orang marah, gak tahu mana, ya, gak bisa melihat mereka marah. Tapi kita dalam keadaan yang gelap, kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Karena kita punya firman. Ketika kita percaya kepada firman Tuhan, maka akan terbit terang. Kita tidak perlu takut akan apapun yang akan terjadi, ibu-ibu. Ada firman Tuhan. Supaya mantap ibu-ibu. Ada firman Tuhan yang akan selalu menuntun kita. Oleh sebab itu perlu sekali kita ini memperhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan ketika kita baca, ketika dengar, itu akan tinggal di dalam hati kita. Dan di dalam hati kita ada roh kebenaran, roh kudus yang akan mengingatkan kita. Jadi ini penting ibu-ibu, supaya hidup kita ini tidak dikuasai oleh kegelapan. Tetapi justru dari kegelapan muncul terang, muncul pertolongan. Ada mujizat Tuhan, ada keajaiban Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Akan ada kesembuhan. Karena firman itu memberikan kesembuhan, memberikan kehidupan. Akan ada penyediaan Tuhan. Karena ketika Tuhan berfirman, maka apa yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk menolong kita. Dia punya cara yang ajaib. Hanya Tuhan mau supaya kita benar-benar memperhatikan firman Tuhan. Nah, masalahnya adalah kita kembali tadi di ayat yang keempat. Ilah zaman ini itu berusaha terus mengaum-ngaum untuk menipu. Karena dia adalah bapa segala dusta dan dia pakai cara yang sama yang dia lakukan kepada Hawa. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Sejak awal iblis itu menggunakan tipu dayanya. Apa tipu dayanya? Tipu daya iblis ya kita bisa lihat di Kejadian 3 ayat 2. Di situ iblis bilang sama Hawa bahwa Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Apakah benar demikian? Tidak. Karena jelas sih Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 Tuhan berkata semua pohon dalam taman boleh dimakan. Kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi apa? Iblis membantah firman Tuhan. Dia membantah. Dia berkata semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, sepertinya itu loh kamu enggak boleh berbuat ini, tidak boleh berbuat itu. Semua kayaknya hidupmu dibatasi. Padahal ketika kita melihat firman Tuhan, di situ ada keindahan kasih Tuhan. Tuhan bilang semua pohon di sini buahnya boleh kamu makan. Begitu banyak pohon, ada begitu banyak jenis buah-buahan yang indah, yang bisa dimakan. Kita seringkali iblis mau menipu kita supaya kita tidak melihat keindahan kasih Tuhan, tidak melihat anugerah Tuhan. Tetapi malam hari ini kita sama-sama belajar untuk kita benar-benar memperhatikan firman Tuhan. Jangan seperti Hawa
Ya, jangan seperti Hawa yang tertipu oleh tipu daya iblis. Iblis yang membantah firman Tuhan. Jangan sampai kita membantah firman Tuhan. Jangan sampai kita nggak percaya akan firman Tuhan. Ya. Kemudian apa lagi tipu daya iblis? Di dalam Kejadian 3 ayat 4 iblis berkata demikian. Bahwa sekali-kali manusia tidak akan mati kalau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu yang ditunjukkan. Iblis bilang sekali-kali manusia tidak akan mati. Itu jelas-jelas bertentangan karena firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 2 ayat 17. Pada hari manusia memakannya pasti akan mati. Iblis meluncurkan tipu dayanya dengan menyangkal firman Tuhan. Oh gak apa-apa, ya, gak akan mati, gak apa-apa. Coba aja. Tetapi mari kita mesti perhatikan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kita perhatikan. Jangan sampai kita tertipu oleh tipu daya iblis. Sekali lagi iblis juga berusaha menggunakan tipu dayanya. Kalau tadi membantah firman Tuhan, kemudian menyangkal firman Tuhan. Di dalam ayat yang kelima, dalam Kejadian 3 ayat yang kelima, iblis berkata demikian kepada Hawa. Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, Hawa, maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apakah demikian? Gak ada tertulis demikian. Iblis mengganti, dia menambahi sendiri. Padahal Tuhan tidak berfirman demikian, gak ada. Di dalam Kejadian 2 sebelumnya gak ada tertulis itu, dia menambahi sendiri. Nah mari ibu-ibu, kita perlu sekali untuk memperhatikan firman Tuhan dengan benar. Mari fokus. Saya sendiri ketika mendengar firman Tuhan, saya itu sampai saya pantengin. Ya, saya tidak ingin ada satu kata pun yang terlewatkan. Kita harus fokus untuk kita bisa memahami dengan benar. Kita nggak bisa sambil lalu. Kita harus sungguh-sungguh perhatikan kata demi kata. Karena satu kata saja dari firman Tuhan itu berkuasa, sanggup mengubahkan hidup kita. Saya percaya sore hari ini ketika ibu-ibu mendengar firman Tuhan dan percaya bahwa dari dalam gelap akan terbit terang, maka itu akan terjadi dalam kehidupan ibu-ibu semua. Hidup ibu-ibu akan diubahkan. Mengalami yang namanya terang Tuhan bercahaya dalam setiap hidup kita. Menolong kita, menuntun kita, menyatakan kuasa mujizatnya dalam setiap kehidupan kita. Amin ibu-ibu ya. Nah bagaimana kita bisa memperhatikan firman Tuhan dengan memahami sungguh-sungguh akan setiap firman Tuhan. Di dalam Injil Markus 4 ayat 10 sampai 11. Di situ akan saya bacakan ya. Ketika ia sendirian, yaitu Yesus ya, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawab Yesus kepada murid-murid itu ya. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Siapa yang diberikan rahasia Allah? Mereka yang dekat dengan dia. Murid-muridnya dekat dengan dia. Dan Mazmur dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan dia. Dan dia beritahukan perjanjiannya. Dia beritahukan rahasianya. Dikatakan orang-orang yang takut akan dia, yang bergaul karib dengan Tuhan itu orang yang begitu dekat. Sahabatnya Tuhan. Ya. Mereka diberitahu rahasia kerajaan Allah. Saudara, kalau kita dikasih tahu rahasianya, kadang kalau restoran yang enak, dia punya sebuah resep yang khusus. Kadang kita akan pengen apa sih rahasia resepnya yang membuat makanannya begitu enak. Apa sih rahasianya supaya ketika berbisnis aku bisa berhasil. Apa sih rahasianya supaya ketika aku membuat kue itu bisa cantik. Apa sih rahasianya? Kita akan senang kalau kita bisa tahu rahasianya. Demikian juga
Tuhan itu beritahukan rahasianya. Tuhan akan tunjukkan ini loh, dalam keadaan seperti ini, dunia yang seperti ini, Tuhan akan tunjukkan. Dia akan tuntun kita. Dia akan tunjukkan kepada kita. Itulah luar biasanya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, seperti murid-murid ini. Oleh sebab itu dalam Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi bagaimana supaya kita ini bisa memahami firman Tuhan itu dengan benar-benar kita terima dengan utuh, dan firman itu sungguh menjadi daging, menjadi nyata dalam hidup kita. Kita mulai dengan mari dengaran. Dikatakan dalam kitab Ulangan, Shema, mendengar dan mendengar. Kita terus mendengar dengan sungguh-sungguh seperti seorang murid yang memperhatikan. Dan ketika kita dengar itu masuk di dalam kita. Tuhan katakan, aku akan menuliskan hukumku, firmanku di loh hatimu, dalam hati kita sampai masuk. Dikatakan tadi di dalam 2 Korintus, dikatakan terangnya bercahaya di dalam hati kita. Firman-Nya ada di dalam hati kita, ditulis dalam hati kita, dan ada Roh Kudus di dalam hati kita. Yang membuat kita bisa dikatakan rohnya itu adalah roh kebenaran yang akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita pada segala kebenaran. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita diingatkan akan Yesus Kristus, akan kasih-Nya, akan anugerah-Nya, akan kasih setia-Nya dalam setiap hidup kita. Amin. Makanya ibu-ibu, ketika kita membaca firman, ketika kita merenungkan firman-Nya, ketika kita mendengar firman-Nya, kita sebenarnya sedang berjumpa dengan Yesus. Wow, sungguh indah. Kita berjumpa dengan pribadi Yesus. Sang firman itu, Dia akan berikan firman-Nya kepada kita. Apapun mungkin saat ini yang sedang kita hadapi, akibat dari dosa, ada namanya sakit, penyakit, kesulitan. Tetapi jangan takut. Kita tetap bersyukur dan pandang Tuhan karena Dia Tuhan, Sang Penyembuh kita. Dia Tuhan, Sang Penyedia kita. Kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Kita akan dicukupi, di dalam Dia ada penyediaan. Jangan kita khawatir akan hari esok. Andaikan burung pipit bisa ngomong, dia bisa ngomong sama kita. Hai, Bu, lihat aku. Gak perlu khawatir. Aku aja Tuhan sediakan makanan kok. Ada selalu makanan buat aku. Kalau bunga-bunga di sekitar kita bisa ngomong, dia akan bisa berkata, Bu, ibu, lihat aku, Bu. Cantik kan bungaku? Aku didandani Tuhan dengan luar biasa. Ibu-ibu percaya? Kita juga didandani oleh Tuhan. Amin. Gak usah takut. Nanti aduh bagaimana ya, tambah tua, tambah keriput. Atau nanti gimana ya bajuku, aduh kayaknya gak up to date. Gak usah takut ibu-ibu. Ya, Salomo saja dalam kemegahannya, apa yang dipakai tidak seindah bunga bakung di padang yang Tuhan dandani sedemikian rupa. Oleh sebab itu ibu-ibu, jangan khawatir akan hari esok. Mari carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka segala sesuatu yang kita butuhkan, apa yang akan kita makan, kita minum, kita pakai, segala kebutuhan kita, Tuhan sediakan, Tuhan sudah sediakan. Dan Tuhan tambahkan itu dalam kehidupan kita. Mari ibu-ibu terus perhatikan firman, sukalah bergaul dengan firman Tuhan.
Cintailah firman itu, cintailah firman itu. Membuat kita mau terus baca, terus dengarkan. Karena kita tahu firman itu adalah terang yang membuat terus bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia yang akan terus menuntun kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau sang firman itu yang terus menyatakan rahasia-rahasia, yang terus menunjukkan jalan kepada kami. Dengan terang-Mu yang ajaib menuntun kami langkah demi langkah. Kami percaya kami tidak akan tersesat ketika kami bersama dengan Engkau. Dan di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kekuatan yang aku perlukan hanya ada di dalam kuat dan kuasa-Mu Tuhan. Damai, kasih dan sukacita semuanya ada pada-Mu Tuhan. Jadi aku rindu mencari-Mu Tuhan, mengikuti jejak-Mu yang sempurna. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu, setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau memelihara kehidupan pribadi kami, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan, memuji nama Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami juga diingatkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami juga tetap bersandar kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Masa gelap itu ada hadir dalam kehidupan kami, tetapi kami yakin percaya bahwa Tuhan Yesus akan buka jalan. Tuhan Yesus akan berikan terang dalam kehidupan kami, dan akan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu, pemeliharaanmu buat hidup kami. Kami juga bersyukur untuk kasih pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib buat kami, mengingatkan kami kembali betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau mencintai kami, betapa Engkau sungguh-sungguh peduli akan hidup kami orang berdosa ini, dan Engkau memberikan dirimu menggantikan kami untuk menerima hukuman akibat dosa kami Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan Yesus untuk menghargai kasih setia Tuhan, pengorbanan Tuhan itu, dengan selalu hidup seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan kehidupan pribadi, pas pribadi, ibu-ibu dimanapun berada, dengan segala macam pergumulan kehidupan mereka, kegetiran hati mereka, kegentaran mereka. Tuhan tolong, Tuhan topang, dan berikan kekuatan untuk mereka, para ibu-ibu ini, menjalani hari-hari mereka tetap dengan iman, percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai, memelihara. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami serahkan juga harapan kami untuk masa depan anak-anak kami, keluarga kami, cucu-cucu kami, keluarga kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan Yesus, hal yang terbaik, masa depan yang indah Kau berikan kepada setiap kami. Meskipun saat ini kami belum melihat titik terang itu, tapi kami percaya yang terbaik Kau sediakan buat kami. Yang sakit Tuhan Yesus Kau jamah, Kau sembuhkan, Kau pulihkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tabib yang ajaib itu menjamah kami, memulihkan, memberikan kesehatan kepada kami. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Yang dalam pergumulan, Tuhan berikan kekuatan untuk menjalani hari-harinya, dan tetap berharap Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Iman kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang semakin sulit, kami rindu tetap semakin cinta Tuhan, takut akan Tuhan, tidak tergoyahkan dan tidak meninggalkan Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetap mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tolong kami, bangsa dan negara kami, kota kami tercinta dimanapun Tuhan tempatkan kami saat ini. Bangsa Indonesia dan kota-kota daerah dimana Tuhan tempatkan kami saat ini tinggal. Pelihara kami Tuhan, berkati daerah kami, sehingga kami juga boleh merasakan kasih-Mu, berkat-Mu, pemeliharaanmu tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan ibu-ibu dimanapun berada saat ini, dengan segala macam pergumulan dan kerinduan harapan mereka yang ada dalam hati. Tuhan tilik dan Tuhan akan jawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami serahkan doa harapan kami ini ke dalam tangan-Mu, dan kami yakin percaya Tuhan akan berikan yang terbaik untuk kami seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan bersama-sama kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan hari demi hari, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.